Alhamdulillah kita bersyukur meskipun kondisi umat Islam lagi terancam dan teraniaya, dizolimi dan dihancurkan, difitnah dan dikepung. Kita tetap bersyukur diberikan iman. Mudah-mudahan kezoliman di luar sana menjadi ibrah, pelajaran buat kita, bahwa orang-orang kafir, musuh-musuh Islam semakin bersatu dan kompak, semakin kuat dan tegar menghancurkan kita. Itu sudah jelas. Walan taradu ankal yahudu dan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi wal huda. Musuh-musuh Allah, Yahudi dan Nasara, kata Allah, tidak akan pernah senang kepada kamu sampai kamu murtad, keluar dari ad-din al-Islam. Untuk sampai kita keluar, hancurkan sistem, perkenalkan budaya, jauhkan dari Quran, pisahkan dari masjid, selesai. Jadi kata kunci ujungnya itu qul inna hudallahi wal huda. Katakanlah petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Artinya, sekuat apapun orang ingin menghancurkan Islam, sedahsyat apapun konspirasi dan infiltrasi mereka, kalau kita memegang Quran dan mengamalkannya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, berpegang teguh kepada tali Allah Al-Quran, kita tidak akan bisa dikalahkan. Lihat perang Badar, 300 lawan 1000 orang, kita menang. Perang Khandak, 1000 muslim, 10.000 kafir, kita menang. Indonesia melawan Belanda, perjuangan kita pakai bambu runcing, mereka senjata lengkap dan militer terlatih, kita menang. Persoalannya kenapa kita kalah? Kita tidak kompak. Kedua, tidak memuliakan Quran. Ketiga, berjuang belum ikhlas. Yang keempat, belum istiqamah. Ada orang berjuang tapi belum istiqomah, ada istiqomah tapi tidak ikhlas. Yang keempat, ada berjuang tapi tidak pakai Quran. Jadi dalam Islam itu ada kutiba alaikumul qital, diwajibkan kamu perang, tapi persyaratannya ketat memang. Satu, ketika kita diusir. Yang kedua, dimusuhi. Ketiga, karena kita bersyahadat. Komitmen kepada Al-Quran, mereka benci luar biasa kepada kita. Oleh sebab itu Al-Quran surat 3 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, bersabarlah. Tingkatkan kesabaranmu, jaga di perbatasan negerimu. Di semua kitab tafsir menjelaskan kenapa harus kita kuat menjaga perbatasan negeri, agar orang kafir tidak menguasai kamu. Tidak akan pernah senang sampai kamu murtad. Supaya murtad apa? Jauhkan dari Quran. Seperti sekarang, pihak barat menjauhkan dari Quran agar apa? Vaksinnya laku. Karena mereka cium surat 2 233, kewajiban menyusukan anak 2 tahun atau 24 bulan, sangat memungkinkan kita tidak perlu vaksin. Kalau umat Islam dekat Quran, mengamalkan menyusukan anak 2 tahun penuh berdasarkan perintah Al-Quran surat 2 233, seorang ibu hendaklah menyusukan anaknya 2 tahun penuh. Logikanya vaksin mereka nggak laku. Agar vaksin laku, jauhkan dulu dari Al-Quran. Agar umat Islam, wanita muslim, suami-suami muslim tidak mengenal Quran, tidak perlu menyusukan anak. Akhirnya paradigma kita berbeda, sama dengan barat. Melahirkan apa? Mengandung pakai bayi tabung. Melahirkan sesar. Susu sapi. Tapi banyak nggak sadar ini. Padahal perintahkan seorang ibu hendaklah menyusukan anak 2 tahun penuh. Karena secara teori medis dan uji klinis, orang menyusukan anak 2 tahun penuh insya Allah tidak butuh vaksin. Zaman dulu tidak ada sesar. Kenapa lahir? Anak saya 4,5 kilo tanpa sesar. Karena Allah menciptakan anak pasti ada lubangnya. Kalau nggak ada lubang nggak mungkin dibikin hamil. Kenapa dimunculkan sesar? Karena teknologi masuk, lahir tidak lewat lubang yang resmi, dibikin lubang sendiri. Bodoh enggak? Teori medisnya begitu. Kenapa? Mereka punya uang, teknologi kedokteran di tangan mereka. Anak saya 4,5 tanpa sesar, hidup sampai sekarang, berprestasi lagi. Hati-hati Pak, strategi. Karena saya belajar sosiologi, antropologi, komunikasi dan psikologi. Makanya saya kalau ceramah saya lihat wajah-wajah Bapak. Kalau nggak suka sama ceramah saya, walau saya bikin lucu, Bapak senyum tapi tidak simetris. Kelihatan dari wajah, karena saya belajar psikologi. Terus ayat itu. Iya. Setelah diperkenalkan musuh, ada jalan keluar. Qul inna hudallahi huwal huda.
Seberat apapun mereka, sekuat apapun mereka, infiltrasi mereka, sabotasi mereka, kalau kamu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, diselamatkan dan dibela Allah. Fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran bagi mereka, mereka tidak bersedih hati. Orang Islam itu tidak akan seperti hari ini, karena kita tidak semua kembali kepada Quran. Sepakat? Coba anak bapak cek di rumah, buka WA atau buka Quran? Depan internet atau depan hadis? Diskusi Islam atau diskusi cewek? Jujur Pak. Ngaji pun masih buka WA. Mau berangkat buka WA, di kampus buka WA, pulang buka WA, di kamar buka WA. Kapan buka Quran anak kita hari ini? Jujur tes kes, siapa namanya? Orang tua di mana? Ada? Ayah mana? Mana? Kelas berapa? Bisa 1 juz per hari sudah jalan, Mak? Tapi harus ayahnya dulu saya tanya, dapat 1 juz per hari? 1 juz itu cuma 1 jam, kita diberikan waktu 24 jam. Sudahkah kita bisa baca Quran minimal 1 jam? Contoh sekali lebih bagus daripada nasihat 1000 kata. Bunda hati-hati di rumah, keteladanan harus dicontohkan. Dari kecil kondisikan, tengah anak-anak atau kamar pun mau berangkat sekolah pamit dulu. Begitu buka pintu, subhanallah, ibunya sedang baca Quran. Pamit ya bun, assalamualaikum bun, waalaikumsalam, doakan ya bun, cium dia, peluk dia. Hati-hati ya nak, barakallah ya nak. Pulang tengah 1 mah, udah pulang makan yuk. Subhanallah, dari kejauhan dari kamar bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Apa kata anak? Ibuku membaca Al-Quran. Pada maghrib anak pulang dari masjid, ma makan ya, udah lapar. Sedang baca Quran. Jam 9 ada soal matematika tidak terjawab karena ibunya dari teknik. Oh mama ditanya, ma ngerti nggak? Mama sedang baca Quran. 4 kali ya Allah aku mengketok kamar mama. 4 kali aku pergoki mama aku baca Quran. Ketauladanan lebih bagus daripada 1000 nasihat. Sudah ibu lakukan di rumah seperti ini. Istri kita baca Quran di kamar, kita baca Quran di sofa, pembantu baca Quran di kamar atas, anak kita baca Quran di kamar. Gemuruhkan rumah dengan Quran itu. Subhanallah. Ini kan tidak semua keluarga melakukan itu. Makanya maaf, di rumah saya nggak ada televisi, boleh di kamar. Di kamar saya, di kamar tidak boleh. Karena saya tidak ada peluang mengawasi anak saya. Yang kedua, di rumah saya tidak boleh anak tidur kunci, pintu dikunci. Tengah 2 saya cek, AC mungkin terlalu dingin, selimut jatuh, komputer belum dicabut, HP-nya dicolokin, lampu dinyalain. Disitulah kesempatan kita mendoakan anak kita, takdirkan anak hamba ya Allah menjadi pejuang Islam yang amanah, ikhlas dan istiqomah di tengah malam ini. Doanya stajib lakum. Berdoalah kamu saya kabulkan. Sejak kapan? Tengah 2 malam sampai setengah jam menjelang subuh waktu. Masuk waktu. Seperti ini saya dapatkan dari ibu saya. Tidak boleh kamar kami dikunci. Malam jam 3 malam ibu saya bisa tahajud. Dia dalam samping kepala saya waktu saya SMP SMA. Dia baca Quran. Subhanallah, terbayang saya sekarang setelah tua saya betapa cerdasnya ibu saya dulu memperkenalkan Quran itu. Dia tidak menyuruh kami banyak keluar. Yang dia tunjukkan, aku sudah baca Quran depan anakku. Subhanallah. Bagaimana kita membangun komunitas Islam? Keluarga sendiri pun jauh dari Quran. Maaf, anak-anak lebih banyak di mall daripada di masjid. Ini target Yahudi. Bangun mall semua provinsi dan kabupaten. Bangun futsal agar mereka ke sana. Sekarang jam 4 sampai jam 9 anak kita di futsal. Maaf, bukan anak kita ya. Mereka mungkin anak bapak sudah bagus. Kapan maghribnya, di mana isyanya? Berangkat naik motor celana pendek. Di mana sholat mereka? Olahraga kita bukan futsal, renang, berkuda, panahan. Olahraga paling bagus bagi tubuh secara medis dan uji klinis, menguntungkan dunia akhirat. Panahan melatih konsentrasi. Kalau terjadi perang bisa alat untuk memerangi melumpuhkan musuh. Renang seluruh tubuh bergerak. Berkuda menjaga keseimbangan dan emosional. Sempurna di 3 olahraga itu. Tapi sekarang baru belakangan kenal panahan, masjid-masjid latihan panahan. Di Sumatera udah lama. Futsal dihapus, bikin berkuda. Bapak tahu nggak? Laki-laki yang suka berkuda lebih kecil kena risiko impotensi. Jadi bapak sudah lemah di tempat tidur, sudah berkuda aja besok ke sana.
Ini di riset di Amerika, Pak. Dijauhkan kita olahraga itu agar umat Islam mandul. Kalau mandul berarti tidak hamil. Kalau tidak hamil penduduk berkurang. Kalau berkurang gampang ngabisin. Enak teori mereka. Mereka mencium ini olahraga ini menguntungkan Islam. Saya ke sana berpikir saya. Karena saya orang sosiologi, saya orang psikologi, saya dari ilmu politik, Pak. Baru saya belajar tafsir hadis, baru subhanallah. Luar biasa Al-Quran itu saya pikir. Baru saya mengagumi, Allahu Akbar. Isi Quran itu sempurna, menguntungkan, mulia, dan berkah. Kita doktrin sama anak kita. Nah, jangan diomelin, Pak, diomongin. Nah, maaf ya, nak baca Quran ya, nah. Yang membuat ayah bangga sama kamu, nah, hanya dua. Di hari kematian ayah, kamu imam jenazah. Nah. Di hari kematian kamu husnul khotimah. Itulah anak yang bapak banggakan demi Allah. Nah, kita nasihati mereka, jangan kita bentak. Kita perlu dia anak nonton TV, kita bujuk. Habis subuh nggak baca Quran. Nah, maaf ya, nah. Sebagusnya kamu baca Quran ya, nah. Minimal 2 lembar ya, nah. Setahu ayah neraka itu masih panas loh, nah. Ayah nggak bisa nolong kamu, nah. Wa ummi wa abihi. Dipisahkan dari ayah dan ibu, nah. Kita terpisah besok di padang mahsyar. Demi Allah, nah. Kita bujuk anak kita kembali ke Quran. Gembirakan mereka dengan Quran. Nyamankan mereka dengan masjid. Jangan pernah ada bentak suara kencang terhadap anak di masjid. Saya sangat mengecam pengurus masjid, jamaah masjid, orang tua membentak anak-anak di masjid. Nanti masuk memori ke mereka, masjid tidak nyaman. Sering mengatakan, anak berisik, orang tua aja berisik kok di masjid. Saya mengecam imam, jamaah, biasa membentak anak-anak masjid. Masuk memori, Islam tidak nyaman dan masjid tidak nyaman buat kami. Jadi memori masa kecil. Ke depan dia tidak senang kepada masjid. Seperti ini, jangan marah ya, nak. Sebaiknya menghindari pakai kaos ke masjid ya, nak. Karena ini rumah Allah. Pakailah pakaian-pakaian kamu yang terbaik, kata Rasulullah ke masjid itu. Itu Al-Quran dan hadis. Jadi ibu saya dulu kalau ke masjid itu disiapkan kami koko, disiapkan parfum. Karena disunahkan hadisnya. Laki-laki itu ke masjid, ke ta'lim itu berparfum. Kenapa ya Rasulullah? Karena keringat laki-laki itu lebih banyak dan cenderung lebih bau. Ya nak ya. Nanti ke sekolah boleh nggak pakai kaos ini? Harus pakaian resmi kan nak? Jadi ke masjid itu kalau bisa pakaian kita rapi. Harus dari kita orang tua. Alhamdulillah anak saya senang gamis, Pak. Saya pulang ke Medan naik Boeing 747-400 yang bertingkat itu. Anak saya laki-laki semua. Mereka, ya kita pulang ke Medan pakai gamis ya, iya. Begitu naik ke pesawat, senang pramugari itu. Anak-anak saya kan masih kecil, kelas 3, kelas 5, SMA kelas 2. Semua pakai gamis itu. Subhanallah, mereka godain anak saya. Tapi sayang saya tidak digodain. Subhanallah. Masya Allah, luar biasa, Pak. Gembirakan mereka dengan busana Rasul, dengan makanan Rasul. Nah, ini air zam-zam, makannya nak, berkah. Minumnya nak, ini kurma ya nak. Bapak cek mobil saya itu 24 jam kurma. Capek saya lapar makan tiga, ya Allah. Takdirkan ini bagi obat bagi hamba. Bismillah. Pulang ke rumah saya minum kurma. Di tempat istirahat meja kerja saya kurma. 24 jam. Alhamdulillah sepanjang tahun. Di sebelah kiri meja saya itu madu. Lihat wajah saya masih fresh kan, kayak lihat betul. Yang saya konsumsi makanan Rasulullah, kurma, habatus soda, madu, labu air. Itu makanan itu semua masuk hadis. Udah, Isya ya. Kita scroll 5 menit, kita lanjutkan. Hah? Itu udah azan. Oh belum ya? Azan di mana? Myanmar itu. Ya, oke ya. Baik, yang kedua, terus ayat itu. Surat 2 120. Stop. Ibu hati-hati, Al-Quran itu sangat sportif bicara strategi. Jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah Al-Quran kuturunkan, firman sudah diturunkan, Rasul sudah diutus, ulama sudah teriak. Apa kata Allah? Tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong. Tuh, Allah biarkan negeri ini. Sama dengan kita, nah, kamu sudah tingkat 4 nah, di Trisakti. Tapi prestasi kamu lihat IPK kamu, lihat di bawah 2. Lihat Pak ayah anak berangkat pagi pulang malam demi Allah. Sudah begini aja. Kalau kamu nggak mau dengar nasihat ayah, sudah tinggalkan rumah ini.
kaya, nggak bisa lagi ngurus kamu. Itu bahasa Allah. Kamu sudah menerima firman, Rasul sudah kutus, Nabi 124.000. Kamu masih juga orang kafir. Udah, jangan minta tolong lagi aku sama aku, kata Allah. Aku tidak menjadi pelindungmu. Sakit loh, sebenarnya nangis kita baca ayat ini. Jangan jadikan aku lagi pelindungmu, kata Allah. Terus kalau Allah tidak mau melindungi kita, kepada siapa kita berlindung malam ini? Kepada siapa kita minta tolong malam ini? Siapa yang menolong saudara kita di Myanmar? Jangan minta tolong lagi sama aku. Itu ayat Al-Quran. Aku tidak menjadi penolongmu lagi, kata Allah. Lihat sekarang, Pak. Bapak makannya di mana? Di restoran mereka. Belanjanya di mana? Di toko mereka. Koran Bapak, koran mereka. Televisi, siapa Pak tonton? Televisi mereka. Tinggal di komplek, yang bangun perumahan mereka. Semua kan Pak? Habis. Jangan jadikan aku lagi menjadi penolongmu, dan aku tidak akan menolongmu, kata Allah. Bapak kalau baca jam 2 malam, demi Allah menangis. Aku tidak menjadi penolongmu lagi, kata Allah. Subhanallah. Ulangi baca atas itu. Ulangi Mas. Nah, Allah mengangkat satu case. 2 musuh terbesar mereka. Makanya kemarin takbir kita apa takbir? Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. Ujungnya apa? La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Walaupun orang kafir benci, musyrik benci, munafik benci, la ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi musuh kita siapa? Yang 3 ini, kafir, musyrik, munafik. Bisa ada di masjid kita hari ini? Bisa. Munafik itu bukan orang kafir, orang dari Islam. Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani. Atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamima. Dan follow Twitter kami di twitter.com/@sahabat_yamima. Sahabat Yamima, peduli dan memahami.